bocah remaja, cantik jelita, cantiknya kebangetan, baru kelas 1 SMA. Perempuan loh ya, namanya juga cantik. Cantiknya kebangetan. Ternyata dia diincar oleh lelaki muda yang ingin, memperkosanya. Diincar, dan dia sudah dapatkan waktu yang paling tepat. Diculik, kemudian dilarikan, ya, diculik dan dilarikan, dimasukkan ke bagasi belakang, ya, dilarikan ke tempat-tempat yang ada tempat perbukitan, bisa sembunyi mobil di situ. Tapi ketika dibuka kap mobil belakang ke bagasinya, nggak bisa. Padahal mobil baru lah ya, di remote nggak bisa, pakai kunci nggak bisa. Dari pagi, ya, sampai hampir menjelang zuhur nggak bisa dibuka. Dengan apa sih nggak bisa. Terus akhirnya dia pergi ke bengkel, minta tolong sama orang bengkel, tolong dibuka dengan apapun cara. Nggak bisa. Akhirnya dia khawatirin mati nanti dalam. Ya, perempuan ini yang dalam ini mati nanti. Dia pergi ke kantor polisi. Dia ngaku apa yang dia buat. Dia sampaikan apa yang dia sudah rencanakan, ya. Dan dia pasrah mau dihukum. Polisi menggunakan segala alat. Udah kebayang oleh kita kalau udah polisi turun tangan. Ya pakai api lah, pakai apa, pakai las kalau macamnya. Nggak bisa. Salah nalar, ini nggak mungkin nggak bisa. Tapi memang nggak bisa. Dia apa aja, besi itu kayak nggak mempan dikasih las. Dikasih yang bisa merobek besi itu, nggak mempan aja. Akhirnya Solo udah mau maghrib. Coba bayangkan, udah mau maghrib. Dipanggil-panggil perempuan itu kayak nggak dengar, udah mati nih. Gitu kan, akhirnya dipanggil ulama. Ditanyakan, mudah-mudahan dengan doa ulama yang saleh. Tahu enggak Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ulama dengan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan sedikit doa, terbukalah secara normal. Secara normal. Pas dibuka, wanita itu dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Akhirnya, singkat cerita, ditanyalah si wanita muda ini, remaja ini, apa yang kau lakukan, nak? Apa kerjaan orang tuamu? Kenapa Allah menjagamu sebegini indahnya, sebegini eloknya penjagaan Allah kepadamu? Tahu enggak Bapak Ibu apa jawabannya? Ini bentuk ikhtiar dari berbuah dari keyakinan. Apa kata anak perempuan? Sejak dari kecil, kedua orang tua kami mendidik kami semua untuk mengamalkan zikir pagi selepas subuh dan zikir sore sebelum maghrib. Kata Rasul kan begini Bapak Ibu, siapa yang mengamalkan zikir ini pagi hari sampai petang hari, sampai tenggelam matahari, Allah jaga dia dari segala apapun keburukan. Siapa yang membaca ini di petang hari sampai matahari tenggelam, maka sampai besok pagi Allah jaga dia dari segala keburukan. Nah, salah satu doa hadis Nabi adalah siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Nggak pakai yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi, maka Allah berikan untuknya satu hari itu sampai petang hari 100 kebaikan, dan Allah selamatkan dia dari 100 keburukan. Kalau dia baca itu sore hari sambil menjelang matahari tenggelam, Allah berikan dia sampai besok pagi 100 kebaikan, dan Allah lindungi dia dari 100 keburukan. Itu ikhtiar nggak itu? Yang mengatakan ini siapa? Utusan Allah. Ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa. Tidak pernah dia bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakannya pasti wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Nabi berkata begini, dan ini ikhtiar. Daripada dipanggil polisi untuk mengawal orang ini, bodyguard gitu loh ya. Dipanggil intel, dipanggil apalah, bayarnya nggak karu-karuan mahalnya. Yang jagain kita 24 jam. Seberapa sih lamanya orang itu bisa jaga kita? Emang nggak bisa tidur itu polisi? Ya, intel-intel yang mendampingi kita nggak bisa tidur. Ada nggak sisi lemah mereka ketika bencana alam terjadi, ketika tsunami, ketika memang bisa polisi itu menyelamatkan? Kan nggak juga kan? Tapi kalau ke Allah perginya, ikhtiarnya ke Allah, maka lihat hasilnya. Nggak usah pakai duit, cukup dengan zikir itu saja dijamin keselamatan kita pagi dan petang. Cuma masalahnya, ikhtiar macam ini kurang kita sematkan ke Allah, seringnya kita sematkan ke makhluk. Asal udah dititipin ke polisi aja rasanya udah aman. Maaf ini, padahal banyak juga oknum-oknum polisi yang malah main. Betul tidak?
Itu dia Bapak Ibu. Ini adalah bentuk ikhtiar. Kalau ikhtiar kita ditegakkan, bagus, doa bagus, tapi ada ikhtiar. Ya, ikhtiarnya lebih bagus kepada Allah. Kepada Allah. Awas, selalu kita berikhtiar kepada makhluk. Selalu kita berikhtiar pada makhluk. Terakhir penutup. Masih boleh nggak terakhir penutup? Boleh. Putra kandung saya Imam. Nah, Bu Nani juga kenal dengan Imam. Ya, anak saya nomor 2. Jadi anak saya baru 22. Alhamdulillah. Ya, yang meninggal dah 2. Dan yang hidup 20. Ya, oke ya. Anak saya Imam, anak saya yang tertua namanya Umar. Sekarang ngambil S2 di Damaskus. Anak saya yang satu lagi Imam ini sedang S1 di Yaman, ya. Imam. Jadi waktu Imam itu di Ishkarima, Tawangmangu, telepon mamanya.